Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, Allah memilih kita, menggerakkan hati kita dan anggota tubuh kita untuk hadir di dalam majlis ilmu. Yang demikian merupakan karunia yang teramat besar. Berapa banyak hamba Allah yang diberi kesehatan pada tubuhnya, tetapi tidak ia gunakan kesehatan yang ada pada tubuhnya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniai waktu luang, namun sedikit sekali dari mereka yang memanfaatkan waktu luang itu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi nikmat harta, namun sedikit sekali dari mereka yang menggunakan harta kekayaan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan syukur itu, dengan sikap syukur, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang demikian banyak. Ikhwafiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
pergaulilah mereka, istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam surat An-Nisa ayat ke-19, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada setiap suami untuk berbuat sesuatu yang baik bagi pendamping hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, para suami, untuk mempergauli istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf, bermuamalah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Secara ma'ruf maknanya yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang menjadi tolak ukur bagi kita di dalam mempergauli atau bermuamalah dengan pasangan hidup kita. Maka Islam menuntunkan agar kaum muslimin, terkhusus para suami, hendaknya memperhatikan tentang apa yang semestinya dilakukan kepada para istri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang apa sebenarnya yang harus diperbuat berdasarkan hadis dari Amr ibn al-Ahwas al-Jusammi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Sesungguhnya Amr ibn al-Ahwas al-Jusami telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji perpisahan. Yaqulu ba'da an hamidallah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memuji Allah Ta'ala, wa athna alaihi wa dzakkara wa wa'adha, dan kemudian setelah memujinya, setelah menyebutnya, wa wa'adha, dan kemudian menasehatinya. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan, hendaklah kalian memberikan nasihat kepada wanita secara baik. Berikan nasihat kepada para wanita dalam hal kebaikan. Wa innama hunna awanin indakum, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Maka tidak ada hak bagi kalian, tidak ada kekuasaan bagi kalian untuk memperlakukan wanita atau istri kalian secara tidak baik, kecuali jika
sang istri memperlihatkan fahisyah, perbuatan jelek yang nyata. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji', maka apabila telah nyata istri kalian itu memperlihatkan perbuatan jeleknya, fahjuruhunna fil madaji', maka hendaklah dihajar, dijauhkan dari tempat tidur, artinya pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, apabila dengan cara itu pun kemudian tidak juga menjadikan sang istri itu baik, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum, maka apabila mereka para istri itu taat kepada engkau, kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah sekali-kali kalian mencari-cari sesuatu yang akan menyusahkan para istri tersebut. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan, ketahuilah sesungguhnya pada kalian terhadap wanita-wanita kalian ada hak. Walinisaikum alaikum haqqan, dan bagi wanita-wanita kalian atas diri kalian pun ada hak. Fahaqqukum alaihinna, adapun hak kalian terhadap mereka, alla yuti'na furushakum min takrahuna, mereka para wanita tidak membiarkan orang lain masuk ke kamar mereka, tidak membiarkan orang yang kalian benci masuk ke kamarnya. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna, dan demikian juga tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumah kalian sementara orang tersebut kalian tidak sukai. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Adapun hak mereka yang harus ditunaikan oleh diri kalian, wahai para suami, yaitu an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaklah kalian memberikan pakaian kepada mereka dan memberikan makanan untuk mereka. Apabila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kaum muslimin, membimbing umatnya untuk senantiasa bersikap, bertindak, bertutur yang baik kepada para wanita. Wastausu bin nisa'i khairan, berilah nasihat kepada para wanita dalam hal kebaikan. Ini adalah merupakan bentuk awal seorang suami melakukan bentuk tarbiyah, memberikan nasihat, menunjukkan bahwasannya pada diri suami memiliki tanggung jawab untuk senantiasa membimbing para istrinya ke jalan yang benar. Oleh karena itulah, karena sesungguhnya para istri yang ada pada diri kita itu diibaratkan sebagai tawanan. Karenanya
kita harus pandai-pandai untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Jika mereka melakukan satu bentuk tindakan membangkang, maka agama ini memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa tetap bersikap baik kepada mereka. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan apabila kalian khawatirkan para wanita itu melakukan nusuz, tindakan membangkang, tidak menaati suami, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan apabila nasihat itu pun tidak juga ditaati, maka kalian hajar di tempat tidur. Artinya memisahkan diri dari tempat tidurnya. Apabila itu pun juga tidak menjadikan mereka baik, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Memukul mereka tentu sebagaimana tadi diterangkan di dalam hadis, yaitu dalam bentuk darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukainya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan apabila para istri kalian itu taat, maka jangan sekali-kali kalian mencari-cari sesuatu yang akan menyusahkan bagi diri mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada satu bentuk tindakan yang dikatakan nuzuz atau an-nuzuz. As-Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan menjelaskan tindakan an-nuzuz di antaranya satu, enggan berhias di depan suami padahal suami menginginkannya. Jadi para wanita hendaklah pandai-pandai diri untuk menata keadaan fisiknya di hadapan para suami. Apabila suami menghendaki berhias, maka lakukanlah yang demikian itu. Namun tentu saja ketika suami menghendaki berhias, para suami pun hendaknya memberikan fasilitas untuk agar bagaimana istri-istri kita itu bisa berhias. Ya, berikan fasilitasnya. Ya. Yang kedua yang dimaksud dengan an-nuzuz, durhaka, melakukan penentangan terhadap suami dengan enggan melayani di tempat tidur dan menolak ajakan sang suami. Yang ketiga termasuk dalam an-nuzuz, yaitu seorang istri keluar dari rumah tanpa izin dari suami dan tanpa hak syar'i. Artinya tidak ada hajah
yang memang harus dia lakukan atau dia tunaikan di luar rumah. Dan itu dilakukan dengan tanpa izin dari suami. Karenanya para wanita, para istri, apabila dia keluar rumah, hendaklah izin. Memohon izin kepada suami. Karena sesungguhnya ketika dia meminta izin, itu menunjukkan bukti ketaatan dia kepada suaminya. Yang keempat termasuk daripada an-nuzuz, yaitu meninggalkan kewajiban agama seperti salat, puasa Ramadan, haji apabila mampu, dan sebagainya. Ini diantara 4 bentuk perbuatan an-nuzuz yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Maka apabila para suami mengkhawatirkan para istri melakukan tindakan yang demikian, Islam mengajarkan kepada para suami untuk yang pertama menasehati istri yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya seorang istri dia keluar rumah tanpa izin daripada suaminya, maka ingatkan dia bahwasanya yang demikian itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena sesungguhnya para istri yang terbaik adalah tinggal di rumah-rumah mereka. Maka ikhwah fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, fa'idhuhunna, maknanya adalah beri mereka nasihat, bimbingan. Seandainya nasihat itu pun berulang kali dengan kesabaran kita terus tidak digubris, maka kita boleh melakukan langkah yang kedua, yaitu dalam bentuk wahjuruhunna, menghajar. Tidak tidur satu ranjang atau tidur memunggunginya. Apabila ini pun tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji' pun tidak bisa menjadikan dia baik, wadribuhunna, boleh seorang suami memukul, tetapi dengan pukulan yang tidak mencederainya. Ini diantara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang suami manakala sang istri melakukan bentuk pembangkangan, tindakan yang tidak taat. Kemudian apa yang tergambar pada diri kita, jelas bahwasannya Islam mengutamakan, Islam mengedepankan bentuk-bentuk nasihat kepada para wanita. Nabi SAW pun memerintahkan istausu bin nisa'i khairan, nasihati wanita itu dengan kebaikan. Yang demikian ini adalah bukti ajaran agama ini diliputi dengan rahmah.
Banyak kasus-kasus perceraian di antaranya tidak dalam keadaan kasus tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam menyelesaikan masalah. Kita perhatikan di dalam ayat tadi ataupun hadis Nabi SAW. Apabila ada satu masalah pada istri, maka nasihati. Baru kemudian pisah ranjang. Baru kemudian setelah itu memukul. Tidak langsung kemudian jatuh talak. Tidak langsung seorang suami kemudian mengucapkan kata cerai. Tidak. Karena yang demikian ini ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang seperti inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak memahami. Atau karena kejahilannya terhadap syariat agama ini. Sehingga kemudian langsung sang istri belum mendapatkan nasihat, sang istri belum mendapatkan peringatan yang lebih keras dari nasihat, atau yang lebih keras lagi, tapi kemudian sudah langsung jatuh talak. Yang demikian ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Karena sesungguhnya ketika kita menikahi seorang wanita, tentu kita, tujuan niat kita ingin menjadikan kehidupan rumah tangga kita ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, diliputi dengan cinta kasih, warahmah, dengan penuh kasih sayang. Itulah harapan kita ketika kita membina rumah tangga. Namun ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan rumah tangga, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu tidak lebih dari hawa nafsu. Kita tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan di dalam syariat dalam membimbing para wanita, membimbing para istri kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang tartib yang demikian ini. Beliau menyebutkan hadhihi maratib ta'dibil mar'ah idza atat bi fahisatin mubayyinah. Tahapan-tahapan tadi yaitu memberi nasihat, menghajarnya, pisah ranjang, kemudian memukulnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu merupakan bentuk maratibut ta'dib, tahapan-tahapan untuk mendidik istri-istri kita agar mereka menjadi wanita-wanita yang salehat, wanita-wanita yang taat. Nah, sehingga apabila muncul, itu pun apabila muncul kejelekan, sifat-sifat ataupun tindakan-tindakan jelek yang sifatnya mubayyinah, memang jelas-jelas terang-terangan dia melakukan satu bentuk perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik itu diantaranya tadi disebutkan 4 poin itu. Suami ingin berhias, dia tidak mau, membangkang. Suami memanggilnya ke tempat tidur, dia tidak mau, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembangkangan. Pembangkangan di sini tentunya
Kalau misalnya dipanggil ke tempat tidur tidak mau, ya suami pun harus arif, bijaksana. Tidak maunya karena apa? Ya. Kalau seharian misalnya bekerja keras, atau sedang sakit, atau sedang sesuatu yang sifatnya uzur, ya suami pun harus tentunya ya, bisa memaklumi. Jangan lantas kondisinya seperti itu, lantas kamu tidak dengar nasihatnya Ustadz kemarin. Nah, jangan digunakan senjata Ustadz untuk nakut-nakuti itu. Ya memang keadaannya sakit. Ya, keadaannya sakit. Jadi kondisi demikian jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan untuk kemudian melakukan bentuk ya, tekanan. Jadi kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu menuntut seorang suami untuk bisa bersikap arif, bersikap bijak. Ya. Tapi biasanya seorang istri yang solehah, ya, dia enggan untuk mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita sebagai suami yang tentunya lebih mengerti tentang keadaan sang istri. Baik, mungkin ini diantara beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang suami ataupun istri. Dan insya Allah nanti setelah selepas salat zuhur kita akan lanjutkan. Karena pihak panitia sudah meminta untuk mengistirahatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis dari Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadihina alaih?" Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri atas diri-diri kami? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu ta'imaha idza ta'imta. Memberi makan kepada dia apabila engkau makan. Wa taqsuha idza iktasaita. Memberikan pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha. Dan janganlah engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Dan janganlah engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau menghajar kecuali di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun hadis yang riwayat dari At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim
sesempurna-sempurna keimanan seorang yang beriman, yaitu yang terbaik akhlak mereka. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya hadis dari Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu ini, dia mempertanyakan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu imra'ati ahadina alaih?" Apa hak seorang istri terhadap suaminya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pertanyaan dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka tidak semata-mata bertanya. Kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yas'alunahu liya'malu la liya'lamu faqat. Pertanyaan yang diajukan para sahabat itu dalam rangka untuk diamalkan, tidak semata-mata hanya untuk mengetahui saja. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Kebanyakan dari manusia sekarang mereka bertanya tentang agama, tetapi tidak kemudian diamalkan. Kecuali sedikit dari mereka saja yang mengamalkannya. Maka seseorang yang bertanya tentang urusan agama, maka sesungguhnya ketika dia telah mengetahui ilmunya, maka ilmu itu bagi dia hujjatun lahu atau hujjatun alaih. Artinya apabila dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu merupakan hujjatun lah, hujjah bagi dia pada hari kiamat nanti. Artinya ilmu itu akan menjadi hujjah bagi dia kalau dia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Tetapi manakala seseorang tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan menjadi hujjah alaih. Ilmu itu akan menjadi hujjah, membuat tuduhan kepada dia, di mana dia sudah mengambil ilmu tetapi tidak diamalkannya. Maka banyak dari para sahabat mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan atau perkara-perkara agamanya. Dan yang demikian ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bisa kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan para sahabat. Seperti firman-Nya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
madza yunfiqun, apa yang harus mereka infakkan, apa yang harus mereka nafkahkan. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka para sahabat bertanya kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-yatama, anak-anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka para sahabat bertanya kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid, darah haid. Dan ayat lainnya yang semisal dengan yang tadi telah disebutkan. Semuanya para sahabat mengajukan pertanyaan itu dalam rangka untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berupaya untuk menjalankan apa yang telah mereka dapatkan, jawaban apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berusaha untuk mengamalkannya. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sebagai bentuk bimbingan kepada para sahabat. Di antara hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada para istrinya, yaitu antut'imaha idza ta'imta. Kemudian wa taqsuha idza tasaita. Yakni menunjukkan bahwasannya makan dan berpakaian itu tidak hanya diperuntukkan hanya untuk para suami, tetapi manakala suami sudah berpakaian dan sudah bisa makan, maka suami itu pun memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri. Bahkan para ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila seorang suami belum bisa menafkahi atas istrinya, kemudian sang istri menuntut fasakh kepada qadi. Kalau di Indonesia ke pengadilan negeri agama, pengadilan agama. Ya. Menuntut kepada hakim karena tidak diberi nafkah, ya, sang istri ini. Maka al-qadi, hakim dalam hal ini, akan menjatuhkan putusan bahwasannya pernikahan itu fasakh, rusak. Ya. Kenapa demikian? Karena hak-hak wanita, hak-hak istri tidak dipenuhi oleh sang suami. Ya. Maka di sini hakim akan memutuskan
suami istri itu berpisah. Ini menunjukkan bahwasannya perkara memberi makan, perkara memberi pakaian adalah menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah bisa memberikan nafkah yang demikian, maka telah terlaksana kewajiban dia kepada sang istri. Ini adalah kewajiban daripada sang istri. Kewajiban dari sang suami terhadap sang istri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di sini, wala tadrib al-wajha. Janganlah engkau kemudian memukul wajah. Karena sesungguhnya wajah itu adalah bahagian yang paling mulia di antara anggota tubuh. Seseorang mungkin dipukul anggota tubuh yang lain, walaupun lebam, mungkin masih bisa ditutupi dengan pakaiannya. Tetapi manakala wajah yang dipukul, maka akan nampak dan sulit untuk kemudian ditutupinya. Oleh karena itu, wajah merupakan salah satu dari bahagian yang vital dari anggota tubuh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk jangan sekali-kali memukul wajah. Wala tadribil wajha. Dan janganlah engkau memukul wajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam syariat itu diperkenankan memukul, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan tindakan memukul itu kepada istrinya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekali-kali tidak pernah memukul dengan tangannya. Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul suaminya, pembantunya, kecuali ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan nyaris goncang. Keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaris goncang ketika menghadapi hadithul ifk, fitnah yang ditebarkan oleh orang-orang munafik kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan
yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang dialamatkan kepada istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau radhiyallahu anha tertinggal dari rombongannya, kemudian ditemukan oleh seorang sahabat. Dengan langkah cepat sahabat ini menuju ke kota Madinah menyusul rombongannya. Tetapi ternyata rombongan telah tiba terlebih dahulu di kota Madinah. Dan kemudian tertinggallah seorang sahabat dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kota Madinah diketahui orang-orang munafik. Kemudian menjadi berita, menjadi bahan untuk menebarkan fitnah bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dipersilahkan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyatakan bahwasannya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bersih. Ya, tertepislah tuduhan-tuduhan orang munafik yang tidak berdasar ini. Ya, dalam keadaan seperti itu, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menghadapi ujian. Demikian juga ketika rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi tuntutan-tuntutan dari para istrinya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tetap menggunakan tahapan-tahapan dan tidak sampai kepada jatuh tahapan untuk memukul para istrinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, contoh, sosok yang patut untuk diteladani. Sosok suami yang patut untuk diteladani di dalam membimbing, membina para istrinya. Dan termasuk daripada hak para istri yaitu mendapatkan bimbingan, nasihat. Artinya bahwasanya para istri pun hendaknya diberi pengetahuan ilmu ad-din, ilmu agama yang bermanfaat bagi dirinya. Dan kewajiban bagi seorang suami bagaimana membimbing mereka dengan agama yang benar. Dan kemudian para istri itu pun mengamalkan ilmu atau bimbingan agama ini, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seorang suami memahami tentang hukum-hukum agama ini, tetapi kemudian sang istri atau istrinya tidak memahami. Karena sesungguhnya termasuk hak istri adalah mendapatkan pendidikan dari sang suami. Apabila sang suami memiliki keterbatasan, kekurangan dalam pemahaman agama, maka ini bukan berarti menjadi alasan seorang istri untuk kemudian tidak mendapatkan bimbingan atau ilmu agama. Dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan bacaan-bacaan, memberikan
ceramah-ceramah agama melalui CD dan yang lainnya. Sehingga kemudian sang istri bisa mengakses pelajaran-pelajaran agama itu untuk kemudian dia amalkan. Inilah tugas, kewajiban dari seorang suami terhadap istrinya di dalam memenuhi hak seorang istri untuk mendapatkan ilmu, pendidikan, dan bimbingan ke arah yang benar. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka sebaik-baik orang mukmin adalah mereka yang terbaik dalam akhlaknya. Dan di antara wujud daripada kebaikan akhlak seorang mukmin, yaitu dia memperlakukan istri-istrinya sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah di antara bimbingan, yaitu kita dilarang untuk memukul wajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tuqabbih. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelekkan. Apa yang dimaksud dengan wala tuqabbih? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni la taqul anti qabihatun. Jangan engkau mengatakan kepada istrimu kamu jelek. Anti qabihatun. Kamu jelek. Orang Semarang bilang elek. Tidak boleh mengatakan yang demikian. Atau dalam bentuk doa, qabbahallahu wajhak. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Demikian ini pun tidak boleh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk larangan anit takbih, larangan at-takbih, yaitu menjelek-jelekan istri ini, yaitu sifatnya al-hissi wal ma'nawi. Misal seseorang menjelekkan anti min qabilatin radi'ah. Engkau ini dari suku yang jelek. Itu tidak boleh. Au min a'illatin sayyi'ah. Kamu dari keluarga jelek. Tidak boleh juga demikian. Atau yang selainnya. Ini adalah merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan
In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Atau qala ghairahu. La yafraq mu'minun mu'minatan. Tidak sepatutnya seorang mukmin membenci terhadap seorang mukminatan, terhadap seorang mukminah. In kariha minha, jika seorang mukmin atau suami itu tidak senang kepada salah satu sifat dari istrinya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Bisa jadi seorang suami tidak menyukai salah satu akhlaknya, tetapi radiya minha akhar. Tetapi bisa jadi dia menyenangi kepada akhlak atau sifat-sifat yang lain yang ada pada wanita atau istrinya itu. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya dari satu perkara seorang suami tidak suka kepada istrinya kemudian seluruhnya dinyatakan istrinya jelek. Ini tidak patut. Padahal yang tidak disenangi itu hanya satu perkara saja. Ya. Misalnya apa? Istrinya tidurnya kalau tidur mendengkur. Hanya gara-gara mendengkur kemudian dikatakan, wah istriku ini jelek. Seakan-akan semuanya jelek. Ya. Padahal dia pintar masaknya, kalau masak enak. Ya. Padahal dia pandai merawat diri. Suaminya pagi masih tidur, istrinya sudah berolahraga, menjaga kesehatan tubuhnya. Pandai merawat rumah, pandai menjaga rumah, menjaga kehormatan dirinya. Banyak hal yang itu adalah merupakan nilai-nilai kelebihan yang ada pada diri seorang istri ini. Tapi apakah kemudian lantas hanya karena satu perkara yang tidak dia senangi dari sifat yang ada pada istrinya tersebut, kemudian seluruhnya dikatakan bahwasanya sang istri ini jelek, buruk? Kalau mencari manusia yang sempurna sulit. Bahkan diceritakannya kepada orang lain. Wah, suami saya tidak seperti Fatimah Az-Zahra. Suami saya tidak seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ya ngaca dulu, bercermin dulu. Kamu itu siapa? Memangnya seperti Rasulullah? Ya. Oleh karena itu, jangan kemudian hanya karena satu dua sifat dari istri kita yang tidak kita senangi, kemudian kita membuat vonis seakan-akan tidak ada kebaikan pada diri istri-istri kita. Demikian juga sebaliknya, sang istri jangan karena satu dua sifat yang ada pada suaminya yang tidak dia senangi, lantas kemudian memvonis bahwasanya suaminya tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki perilaku yang baik. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Kita harus adil. Kita harus adil dalam menilai seseorang. Namanya manusia tentu tidak ada yang sempurna. Sifat-sifatnya, wataknya, kepribadiannya tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki kekurangan, keterbatasan.
Oleh karena itulah, bagi pasangan suami istri yang terbaik adalah bagaimana menutupi kekurangan suami, atau demikian juga menutupi kekurangan istri. Satu dengan lainnya saling menutupi, dan satu dengan lainnya saling menumbuhkan sifat saling percaya, untuk kemudian bisa menjalin keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah diatur hak dan kewajiban suami istri. Diatur di dalam agama ini hak kewajiban suami istri. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah. Ya. Demikian juga diiringi kewajiban sang istri terhadap suami, yaitu dengan menaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, menaati suami dalam hal yang tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya, taat dalam hal yang ma'ruf. Maka yang demikian ini akan menjadi sesuatu yang melestarikan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Ikhwa fi din a'azakumullah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekan, tetapi lihatlah, kalau memang ada sesuatu yang buruk, sifat-sifat yang buruk, kembali kepada bimbingan agama, yaitu dalam bentuk menasehati. Seorang istri melihat ada sesuatu yang buruk pada sifat-sifat suaminya, nasihati. Demikian juga sebaliknya, suami melihat ada sifat-sifat buruk pada seorang istri, nasihati. Dengan demikian akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Janganlah kemudian menghajar, menghajar, memboikot, kecuali di dalam rumah. Jangan kemudian masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga diketahui oleh halayak ramai. Suami istri sedang saling membisu, sedang saling mendiamkan. Jangan kemudian yang demikian ini tercium oleh orang-orang di luar rumah. Kalau ada masalah, cukup hanya di kamar tidur saja. Bila perlu anak-anak pun tidak mengetahui kalau ayah ibu mereka sedang ada masalah. Maka ketika menghajar itu hanya di rumah. Ketika menghajar, memboikot istri itu ketika di rumah. Sehingga sepasang suami istri ini pandai rapih membungkus permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Karena yang demikian ini akan berdampak sangat tidak baik. Pertengkaran antara suami istri dilihat oleh anak-anaknya, itu akan menjadi contoh yang tidak baik. Pertengkaran antara suami istri didengar oleh tetangganya, itu akan menjadi bahan gunjingan, menjadi sesuatu yang
tidak baik. Terlebih lagi tetangga mengenal diri kita adalah orang-orang yang agamis, orang-orang yang religius, senang ta'lim, ya, senang ta'lim, ya. Sampai tetangganya mendengar, ya, hiruk pikuk yang terjadi di dalam rumah tangga. Ini sesuatu yang tidak baik. Ya, walaupun kita sebagai manusia tentu ada masalah, itu ada saja. Yang namanya masalah mesti ada saja. Ya. Tetapi kita harus berusaha untuk membungkus serapih mungkin. Ya. Suami apabila mau mengadukan masalah istri kepada orang lain, carilah orang yang akan dijadikan sebagai tempat curhatnya ini orang yang terpercaya. Ya. Jangan orang yang mudah bercerita kepada orang lain. Ya. Ember bocor kemana-mana. Ya. Pilih orang-orang yang terpercaya, yang pandai menyimpan rahasia. Demikian juga sang istri. Kalau ingin curhat kepada sesama ummahat, pilih ummahat yang betul-betul bahwasanya dia bisa menjaga kerahasiaan rumah tangganya. Ya. Jangan tipe ummahat yang jadi jubir, juru bicara, kemana-mana bicara. Ya. Perhatikan yang demikian ini. Karena ini masalah-masalah yang sensitif. Ya. Ini menyangkut masalah aib, cacat celah keadaan rumah tangga kita. Ya. Cari orang-orang yang terpercaya. Yang terpercaya minimalnya hanya menyimpan. Ya. Minimalnya bisa menyimpan apa yang menjadi masalah kita. Syukur kalau bisa memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, arahan, cara menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga. Syukur kalau ada yang demikian. Ya. Ya. Itu yang terbaik. Ya. Jadi mencari orang yang bisa dijadikan tempat untuk ngudar rasa. Apa itu ngudar? Ya. Ngudar rasa. Ya. Menceritakan, curhat, ya, kepada orang-orang yang terpercaya. Nah, sehingga dengan demikian rahasia apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita tidak kemudian, ya, melebar beritanya kemana-mana. Inilah diantara masalah uyub, cacat celah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, ya, untuk kemudian benar-benar dijaga. Seorang istri melihat suaminya, ya, mungkin bermalas-malasan dalam mencari nafkah. Kalau memang sudah berusaha menasihati suaminya, ya, artinya, ya, dengan cara yang hikmah, tidak juga bisa, cari orang yang sekiranya bisa untuk memberi nasihat kepada suaminya. Ya. Maka apabila tujuannya seperti ini dalam rangka untuk menasehati suaminya, ya, yang demikian ini bukan termasuk dalam kategori ghibah. Kalau sekedar cerita-cerita saja, menceritakan kejelekan suaminya, ya menggibahi. Ya. Ya. Maka penting bagi kita untuk menyelesaikan setiap masalah itu berdasarkan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan sekian banyak bimbingan telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
guna menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang harmonis. Mudah-mudahan sedikit kajian kita tentang masalah hak kewajiban suami istri ini bisa menjadi bahan untuk kita melangkah dalam membina kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan atas segala kekurangan keterbatasan di dalam penyampaian kajian ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.